Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun Anda berada, kami percaya kita semua dalam penyertaan Tuhan. Kami mengucapkan selamat bergabung dalam ibadah online GBI Battle. Dan jika ada pokok doa yang ingin didoakan, silahkan ketik di kolom chat. Kami akan dengan senang hati mendoakannya. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan buat kasih kebaikan-Mu Tuhan dan penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Kalau sebentar kami akan memulai ibadah kami ya Bapa, kami mau memuji menyembah Engkau Tuhan, kami juga mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pimpin ibadah ini dari awal sampai akhir. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Setiap pujian yang kami naikkan Tuhan, biarkan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ini persembahan kami yang kami naikkan bagi-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan beracara siang hari ini Tuhan, melawat setiap kami. Nyatakan kuasa-Mu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Untuk itu Tuhan kami siap memuji-Mu lebih lagi. Yang siap memuji Tuhan, boleh sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita. Seberapa banyak yang siap memuji Tuhan, boleh lambaikan tanganmu. Katakan haleluya, haleluya. Yeah. Kau terbesar, oh mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia. Come on. Biarlah semua memuji-Mu. Berikan sorak-sorai-Mu, haleluya. Segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suaraku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari, mari menari memuji, ungkapkan sukacita. Jemaat Tuhan katakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Biarkan setiap kami memuji Tuhan yang besar. Haleluya. Sekali lagi katakan, segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari memuji, mari memuji, ungkapkan sukacita di semua. Katakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Haleluya. Kita percaya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang besar, amin. Yang percaya Tuhan kita besar katakan haleluya.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menaikkan setiap pujian kami ya Tuhan, membawa persembahan kami yang terbaik. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku sujud menyembah, ku cari wajah-Mu, dan bukan berkat-Mu. Kau yang Maha Tahu, dalamnya hatiku tiada yang lain seperti diri-Mu. Segenap hidupku ku mengasihi-Mu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita yang dahsyat. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita katakan. Di hadirat-Mu ku sujud menyembah, ku cari wajah-Mu, dan bukan berkat-Mu. Kau yang Maha Tahu, dalamnya kasih tiada yang seperti diri-Mu. Sama-sama katakan. Segenap hidupku ku mengasihi-Mu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hati. Katakan segenap ku mengasihi-Mu, Yesusku, ku cinta padamu. Oh bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hati. Mari sama-sama kita bangkit berdiri bersama, nyatakan dengan iman. Segenap hidupku ku mengasihi-Mu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hati. Segenap hatiku ini iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Yesusku, Ku cinta padamu, oh bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat. Jemaat Tuhan lebih keras katakan. Segenap Ku mengasihi kami mau mengasihi Engkau Tuhan. Yesusku, Ku cinta padamu, bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam. Lebih sungguh katakan. Segenap hidupku ku mengasihi-Mu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku
Mari angkat suaramu, naikkan penyembahanmu dalam hadiratnya. Naikkan syukurmu. Oh, ku mau mengasihimu, sebab Engkau lebih dulu mengasihiku. Yesus, perbuatanmu besar, ajaib Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus, kau Bapakku, Yesus, kau Rajaku. Kami menyembah dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Biarkan setiap hati kami menyembah Engkau. Haleluya. Ya la la ba 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 la la ba la la ba la la ba la la ba la la. Ya la 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 ba se. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami membawa penyembahan kami yang terbaik. Biarkan setiap pujian kami hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Untuk itu Tuhan kami mau nyatakan, oh praise the name of the Lord, our God. Oh praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord, oh Lord, oh come on sing. Oh praise Your name. Oh praise Your name. Of the Lord, of the Lord, forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord, oh Lord, oh. Lebih semua nyatakan. Oh praise the name of the Lord, oh God. Oh praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord, oh Lord. Lebih sungguh katakan. Tuhan Tuhan. Oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord, oh Lord, come on, oh praise the name. Oh praise the name of the Lord, oh God. Oh praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord, oh Lord, oh Lord, oh Lord, berikan tepuk tangan yang panjang, yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Oh terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur karena kami masih diberi kesempatan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Walaupun kami berada di mana saja Tuhan, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu.
Biarlah Engkau yang menyertai kami dalam penyampaian firman-Mu. Untuk hamba-Mu Engkau berkati agar firman yang disampaikan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesempatan ini Bapa. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saya Pendeta Robin Adi Abraham bisa melayani Anda kembali di dalam ibadah ini. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Keluarga yang Hidup dalam Hadirat Tuhan. Mari kita akan lihat Efesus 5 ayat 15 sampai 21 yang berbunyi demikian. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Amin. Saya pernah membaca artikel yang berbunyi demikian. Ketika Tuhan menciptakan ikan, Dia berkata kepada laut, hendaklah air menghasilkan makhluk hidup yang bergerak di dalamnya. Ketika Tuhan menciptakan pohon, Dia berkata kepada tanah, biarlah muncul tunas-tunas muda, tunas yang berbiji, tumbuhan, dan juga pohon buah-buahan. Tetapi ketika Dia menciptakan manusia, Dia berkata kepada dirinya sendiri, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Saudara sekalian, jika ikan diambil dari air, dia akan mati. Begitu juga ketika pohon dicabut dari tanah, dia akan mati. Demikian halnya jika manusia dicabut atau diputuskan relasinya, hubungannya dengan Allah, dia juga akan mati. Karena air adalah lingkungan hidup bagi ikan, tanah adalah lingkungan hidup bagi pohon. Begitu juga Tuhan dan hadiratnya adalah lingkungan hidup bagi manusia. Air tanpa ikan tetap ikan. Tapi ikan tanpa air akan mati. Tanah tanpa pohon tetap tanah. Tetapi pohon tanpa tanah akan mati. Begitu juga Tuhan tanpa manusia tetaplah Tuhan. Tapi manusia tanpa Tuhan akan mati. Itu sebabnya kita harus selalu hidup di dalam hadirat-Nya. Karena hadirat Allah itulah sumber kehidupan, sumber energi, kekuatan bagi kita orang-orang yang percaya. Saudara sekalian, pada waktu Paulus menulis surat kepada jemaat Efesus, dia mendorong supaya setiap pribadi dan juga keluarga hidup di dalam hadirat-Nya, tenggelam di dalam Tuhan, immerse in God. Seperti ikan yang harus hidup berenang di dalam air, kita juga harus selalu hidup berada di dalam hadirat Allah senantiasa. Ayat 18 tadi berkata, hendaklah kamu penuh dengan roh. Kalau Roh Kudus menguasai kehidupan kita, kalau Roh Kudus mengendalikan hidup dan keluarga kita, ada ciri-ciri nyata dari keluarga yang hidupnya ada di dalam hadirat Tuhan. Yang pertama, keluarga yang hidup di dalam hadirat Tuhan atau dipenuhkan dengan Roh Kudus, cirinya adalah menyembah Tuhan. Ayat 19 berkata, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Saya memperhatikan di dalam Alkitab orang yang dipakai oleh Tuhan itu selalu mendirikan mezbah. Mezbah adalah tumpukan batu-batu yang kemudian di atasnya dipersembahkan korban bakaran. Lalu orang itu mengajak seluruh keluarganya untuk datang memuji, menyembah, mengagungkan Tuhan, berdoa. Dan minta Tuhan selalu hadir di dalam kehidupan mereka. Ini nampak dalam kehidupan Nuh misalnya. Atau Ayub. Bahkan tokoh Alkitab seperti Abraham, Ishak dan Yakub, kemanapun mereka pergi, mereka selalu mendirikan mezbah.
karena mereka merindukan kehadiran Tuhan di atas segala-galanya. Begitu juga dalam kehidupan kita. Kita setiap hari harus mengundang Tuhan, bahkan melibatkan Dia di dalam setiap aspek kehidupan kita, baik secara pribadi maupun keluarga. Karena itu kita juga harus memiliki mesbah doa keluarga. Di mana pada waktu mesbah doa itu diadakan, suami, istri, orang tua, dan anak duduk berhimpun bersama-sama, menyanyikan pujian yang dikumandangkan kepada Tuhan. Kemudian membaca bagian ayat firman, saling sharing, menguatkan apa yang didapat dari ayat yang telah dibaca. Kemudian mulai saling mendoakan satu dengan yang lain. Dalam mesbah doa inilah kita melihat kehadiran Tuhan yang nyata di dalam kehidupan. Saudara, ketika pandemi ini mulai berlangsung dan pintu gereja mulai ditutup, pada mesbah doa pagi bersama dengan keluarga, saya bilang besok kita akan bikin mesbah keluarganya sore. Jam 5 sampai jam 6. Dan setiap hari, Senin sampai Sabtu, kita akan buat mesbah dan rekam itu atau siarkan melalui sosial media, YouTube, Instagram, Facebook, atau sarana yang lain. Supaya semua keluarga Kristen bisa melihat bagaimana caranya bisa membuat mesbah keluarga. Dan kemudian kita juga membuat bahannya. Dan puji Tuhan sekarang dilanjutkan oleh Departemen Pembinaan Keluarga dari Sinode GBI. Saudara-saudara, kita percaya bahwa mesbah keluarga adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Kita melakukan setiap hari lebih kurang 8 bulan. Kemudian kita mulai berbagi dengan hamba-hamba Tuhan yang lain dan keluarga masing-masing. Saya berdoa supaya keluarga kita masing-masing mempunyai mesbah keluarga. Karena itulah yang membuat hadirat Tuhan kita akan alami. Saudara, hiduplah di dalam pujian dan penyembahan. Karena atmosfer rohani, atmosfer sorgawi kita akan alami. Nah, di dalam bagian firman Tuhan tadi ditunjukkan ada 3 jenis nyanyian yang kita bisa panjatkan kepada Tuhan. Yang pertama adalah mazmur, kedua adalah kidung pujian, dan yang ketiga nyanyian rohani. Apa itu mazmur? Mazmur berarti menyanyi dari kitab Mazmur. Kita tahu bahwa Mazmur yang sebagian besar dikarang oleh Daud dan juga para pemazmur yang lain itu bukan sekedar catatan, apalagi kisah. Tidak, itu adalah lagu. Kita memang sekarang tidak tahu cara melagukannya bagaimana karena kita nggak punya CD rekamannya, saudara sekalian. Tetapi itu adalah lagu yang kita bisa nyanyikan. Beda dengan Kejadian. Kalau Kejadian itu hanya catatan. Pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi misalnya. Tetapi Mazmur adalah pujian yang mengalir dari hati. Jadi kalau saudara ambil Mazmur, saudara juga bisa melagukannya. Misalnya Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Kita bisa membaca tapi kita juga bisa menyanyikannya. Misalnya gimana? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku ke padang yang berumput hijau. Dia membimbing aku ke air yang tenang. Saudara-saudara, kalau kita menyanyikan dari hati, kita lebih meresapinya. Itulah yang disebut sebagai bermazmur. Kalau orang Islam kan melafalkan ayat-ayat sucinya itu kan tidak cuma berkata-kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak begitu, tapi dia mengaji, melantunkannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu orang percaya berkata, namanya Yesus, Allah yang maha besar. Nah saudara, mengaji itu mirip dengan bermazmur. Padahal bermazmur ini jauh lebih tua. Nah, yang kedua kita juga bisa melakukan kidung pujian, himne. Ini lagu yang ada bait 1, bait 2, bait 3, bait 4 dan sebagainya. Kata-katanya mungkin agak lebih panjang ya. Berisi pemahaman firman yang mendalam. Banyak gereja Protestan menyanyikan lagu kidung pujian. Dan ini adalah sesuatu yang baik yang harus dinyanyikan oleh denominasi apa saja sebetulnya. Karena ini sebetulnya ada di dalam Alkitab. Dan yang ketiga adalah nyanyian rohani, spiritual song.
Biasanya dinyanyikan oleh gereja aliran Pentakosta atau karismatik. Cirinya lagunya kata-katanya pendek, mudah diingat, dan semangat. Ya, contohnya, dalam nama Yesus ada kemenangan. Bilurnya sungguh heran. Atau lagu lain, dalam Yesus kita bersaudara. Nah, jadi nyanyian rohani itu semangat pendek-pendek lagunya. Kalau himne itu kan ada bait 1, bait 2, bait 3, bait keempat sebelum masuk ke refrain. Kalau yang nyanyian rohani simple. Bisa cuma haleluya 12 kali, haleluya 12 kali. Oh haleluya, haleluya. Kan gampang menghafalnya. Nah, 3 jenis ini kita perlu lakukan di dalam ibadah pribadi dan juga di dalam keluarga kita serta di dalam jemaat. Saya percaya pujian akan mendorong kita masuk di dalam doa. Dan kalau kita berdoa, kita terhubung dengan kuasa yang tanpa batas. Allah terlibat dalam hidup kita dan juga keluarga kita. Dan dampaknya akan sangat dahsyat. Tahukah saudara, menurut The Guinness Book of World Record, pernikahan yang paling awet itu dialami oleh pasangan Herbert dan Zelmira Fisher dari Amerika Serikat. Mereka sekian tahun yang lalu merayakan anniversary yang ke-86. Keduanya sudah berusia di atas 100 tahun. Anniversary-nya 86, saudara. Nah, ketika mereka merayakan anniversary itu, ada wartawan tanya, apa resepnya sehingga Anda bisa punya pernikahan yang begitu langgeng? Si suami berkata, pernikahan itu bukan saling bertentangan siapa yang paling hebat, tapi saling melengkapi satu dengan yang lain. Dan istrinya berkata, kami punya ritual kecil yang kami lakukan dari sejak kami menikah. Kalau kami bangun pagi, saya berdoa singkat buat suami saya dan suami saya mendoakan saya juga secara singkat. Tahukah saudara, ketika kita berdoa, Tuhan hadir dan Dia akan mengokohkan keluarga kita. Jadi keluarga yang sungguh-sungguh diurapi oleh Roh Kudus, hidup dalam hadiratnya adalah keluarga yang suka menyembah atau memuji nama Tuhan. Yang kedua, keluarga yang cirinya itu hidup dalam hadirat Tuhan adalah keluarga yang suka mengucap syukur. Ayat 20, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Nah saudara, kita harus menyadari semua yang kita alami adalah anugerah Tuhan. Karena itu kita harus banyak bersyukur karena semua pemberian dari atas adalah pemberian yang baik. Bahkan kadang-kadang ada hal yang kita pikir buruk. Ternyata Allah turut bekerja di dalam segala perkara. Mengubah hal yang tampaknya buruk menjadi kebaikan bagi kita. Karenanya setiap saat jangan suka ngomel, komplain. Tapi mari banyak bersyukur kepada Tuhan. Kadang-kadang ada suami yang suka ngomel karena istrinya cerewet. Tapi saya mau bilang saudara, bersyukur kalau istrimu cerewet. Itu tandanya apa? Minimal saudara punya istri. Kan ada orang yang gak punya istri dan dia hidup sendiri. Bersyukur punya istri. Kadang-kadang kita kesel karena anak-anak suka ribut, berisik, suaranya keras. Bersyukur karena saudara masih punya anak walaupun suka berisik. Ada keluarga yang merindukan anak sampai hari ini belum dikaruniai anak juga. Kita kadang-kadang mengeluh, bersungut-sungut karena rumah kita bocor. Atau mobil kita suka mogok. Tapi bersyukur itu tandanya saudara sudah punya rumah walaupun masih bocor. Saudara punya mobil walaupun kadang mogok. Banyak orang yang gak punya rumah. Banyak orang gak punya mobil. Lihat jangan hal yang negatifnya. Lihat hal yang positifnya. Dan banyak bersyukur. Orang Israel suka bersungut-sungut sehingga mereka kalau jalan lurus mungkin 40 hari sudah sampai di tanah perjanjian. Tapi karena ngomel terus 40 tahun berkeliling-keliling di padang gurun. Bahkan mati semua loh saudara. Jangan sampai kita dihukum Tuhan karena kita suka ngomel. Belajar bersyukur dalam keluarga kita. Haleluya. Dan Mazmur 37 ayat 4 berkata, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Gembira dulu baru diberkati atau diberkati dulu baru gembira? Menurut ayat firman Tuhan, gembira dulu, bersyukur dulu baru berkat datang. Kalau berkat datang lalu kita bersyukur, gembira,
Orang nggak beriman juga bisa, saudara sekalian. Tapi apa cirinya kita orang beriman? Walaupun belum dapat berkat, belum melihat mujizat, kita bersyukur. Dan di tengah ucapan syukur itulah kuasa Allah akan bekerja. Jadi kalau saya punya pergumulan doa, saya bersama dengan istri berdoa bersama-sama. Tuhan tolonglah kami, nyatakanlah kuasamu, mujizatmu dalam nama Yesus. Amin. Setelah amin, apa yang kita lakukan? Bersyukur. Terima kasih Tuhan, kami belum melihat tapi kami percaya doa kami sudah dikabulkan oleh Tuhan. Kira-kira Tuhan lihat nggak dari sorga? Tentu dia lihat. Dan dia akan panggil malaikatnya. Dia bilang, "Hei Kat, sini Kat. Lihat tuh anakku yang satu, Rubin Adi Abraham." Siap bos, kenapa dia? Dia belum diberkati udah bersyukur. Apalagi kalau diberkati, pasti tambah ucapan syukurnya. Udah jangan lama-lama, kasih berkat aja. Maka saya pun diberkati Tuhan. Tapi kalau saudara ngomel, mana Tuhan janjimu? Katanya memberkati. Gampang ngomong, memang lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari, kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Wah, itu malaikat yang sudah bawa berkat. Tuhan bilang stop, kurang ajar nih orang. Suruh dia belajar mengucap syukur dulu, baru berkatnya diterima. Ini ngomel terus. Saudara, hadirat Tuhan itu nyata di dalam keluarga yang dipenuhi dengan doa, pujian, dan pengucapan syukur. Tapi kalau kita banyak ngomel, rohani kita akan kering dan kita tidak akan mengalami kehadiran Tuhan. Jadi maukah kita menjadi keluarga yang sungguh hidup di dalam hadirat Tuhan? Keluarga yang sungguh dipimpin oleh Roh Kudus. Yang pertama kita harus menyembah Tuhan. Yang kedua kita harus mengucap syukur. Sekarang kita lihat ciri ketiga dari keluarga yang hidup dalam hadirat Allah, yaitu merendahkan hati satu sama lain. Karena ayat 21 tadi berkata, dan rendahkanlah dirimu satu dengan yang lain di dalam Kristus. Saudara, suami istri itu harus saling merendahkan hati dan menganggap pasangannya lebih utama daripada dia. Menghargai dan berterima kasih kepada pasangan kita. Percayakah saudara bahwa pasanganmu adalah pemberian yang terbaik dari Tuhan? Dan kalau Tuhan sudah memberikan yang terbaik, jangan kita cari-cari seakan-akan ada yang lebih baik dan kemudian mulai meremehkan yang Tuhan sudah berikan. Misalnya, kalau saya satu kali ngomong sama saudara, saya punya sepatu bekas nih, saya mau jual 1 juta rupiah kepada kamu, mau dibeli nggak? Saudara mungkin bilang, sepatu bekas, ngapain saya beli? Dikasih aja belum tentu saya mau. Tunggu dulu saya bilang. Ini adalah walaupun bekas, pemberian dari Cristiano Ronaldo, pemain sepak bola terkenal di dunia. Begitu saudara dengar Cristiano Ronaldo, wah langsung mau walaupun bekas. Saya ingat ada seorang pemain sepak bola luar biasa namanya Lionel Messi, ketika dia harus meninggalkan kesebelasan yang sudah didukungnya 17 tahun yaitu Barcelona dan pindah ke PSG Paris, dia nangis. Dan waktu dia nangis, istrinya kasih tisu, dia nangis, seka air matanya, seka ingusnya, lalu dia lempar gitu tisunya, ada yang ambil, lalu ditawarkan 1 juta US dollar, 14 miliar. Waduh, gila juga ini saudara sekalian. Tisu bekas dijual 14 miliar. Nah, apalagi kalau itu benar-benar sepatu dari Cristiano Ronaldo. Pasti lebih mahal dari tisu dong. Walaupun bekas saudara akan terima. Karena apa? Bukan karena hebatnya tisu, bukan karena hebatnya sepatu, tapi siapa yang pernah mempergunakannya. Saya mau bilang, pasangan kita itu bukan pemberian dari Cristiano Ronaldo. Pasangan kita itu pemberian dari Tuhan. Dan kalau Tuhan yang memberikan kepada saudara, kita harus menghargai. Saudara, ayat 21 berkata, hendaklah kita saling merendahkan diri satu dengan yang lain. Nah, para suami kebanyakan nggak suka ayat 21. Dia sukanya ayat 22 yang berkata, hai istri, tunduklah kepada suami. Jadi kalau lagi bertengkar, saudara sekalian, senjata pamungkas suami adalah, hai istri, diambil Alkitab, tunduklah kepada suami. Tapi ingatlah saudara, ayat 22 itu didahului dengan ayat 21. Dan ayat 21 berkata, hendaklah kamu saling merendahkan diri satu dengan yang lain. Istri tunduk kepada suami karena kasih, suami juga harus menghargai, menghormati istrinya, saudara. Dan kalau keduanya saling menghargai, keluarga akan rukun. Boleh saya tanya, apakah suami suka mengucapkan terima kasih?
Kalau istrimu menyediakan makanan di meja makan, terima kasih ya mam buat makanannya. Apakah dia yang masak ataukah dia beli di luar? Kan kita perlu berterima kasih. Kenapa banyak suami nggak suka berterima kasih? Karena dia pikir otomatis itu makanan muncul dari meja. Barangkali begitu, jadi ya karena otomatis ya makan aja. Padahal kan itu ada karena ada istri yang menyediakannya. Ayo kita belajar menghargai satu dengan yang lain. Jangan bilang gini, kamu dapat saya anugerah, saya dapat kamu musibah. Waduh, ini nggak ada penghargaan, yang ada adalah keributan satu dengan yang lain. Saudara, karena itu mari khususnya para pria juga saya ingin memberikan masukan. Kita menjadi pria yang benar-benar saleh. Ada ungkapan yang berkata begini, kekuatan seorang pria tidak tercermin pada lebar bahunya, tetapi dalam lebar lengan yang merangkul keluarganya. Kekuatan seorang pria tidak dalam nada keras suaranya, tapi dalam kata-kata lembut yang diucapkannya. Kekuatan seorang pria bukan hanya dari berapa banyak teman-temannya, tapi bagaimana cara baik ia memperlakukan istri dan anak-anaknya. Kekuatan seorang pria bukan bagaimana ia dihormati di tempat kerja, tapi dalam bagaimana ia dihormati di rumahnya. Kekuatan seorang pria tidak dalam cara keras ia memukul, tapi ada dalam sentuhan lembutnya. Kekuatan seorang pria bukan pada bidang dadanya, tapi ada dalam hatinya yang terletak di dalam dada. Kekuatan seorang pria bukan dari seberapa kuat ia bisa mengangkat, tapi seberapa dalam beban yang ditanggungnya. Dan ini yang sangat penting. Kekuatan seorang pria bukan dari berapa banyak wanita yang ia cintai, tapi dalam kesetiaannya kepada seorang wanita. Kalau suami menghargai istri, begitu juga sebaliknya istri menghargai suami, keluarga kita akan rukun. Ciri keempat dari keluarga yang dipimpin oleh Roh Kudus dan mengalami hadirat Allah adalah mempergunakan waktu dengan baik. Ayat 16 tadi berkata, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Tahukah saudara bahwa waktu adalah pemberian Allah yang sangat berharga, tapi waktu itu singkat. Mazmur 90 ayat 10 dan 12 berkata, umur hidup kami 70 tahun, jika kami kuat 80, tapi lebih daripada itu sengsara, dan akhirnya juga buru-buru melayang hilang. Karenanya ajar kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, karena waktu itu sangat singkat atau terbatas, maka gunakanlah waktu itu dengan baik, bermanfaat, dan bijaksana. Jangan dibuang-buang untuk perkara yang sia-sia. Saya pernah membaca sebuah artikel, kalau ada orang yang umurnya 70 tahun, sebetulnya dia mempergunakan 23 tahun atau hampir sepertiga dari hidupnya untuk tidur. 20 tahun dia gunakan untuk bekerja, 6 tahun dia gunakan untuk makan, 4 tahun untuk bepergian. Jadi kalau digabung-gabung waktu makan 6 tahun, waktu bepergian 4 tahun. 4 tahun untuk nonton TV atau YouTube. 6 tahun untuk berekreasi, santai, sosial media gitu saudara. 4 tahun untuk sakit, 2 tahun untuk berdandan. Apalagi untuk wanita mungkin lebih lama dandanannya ya. Ya merah, biru, kuning begitu saudara ya. Rambut di salon, muka di sablon. Nah itu jumlah semuanya sudah 69,5 tahun. Sisanya hanya setengah tahun. Dan itulah yang kita bisa gunakan untuk ibadah. Suka di-courting lagi saudara sekalian. Ya kadang-kadang kita malas ke gereja, apalagi kalau sudah terbiasa online. Sudahlah di rumah saja, nggak usah ganti baju, diranjang sampai tidur-tiduran, sambil makan, sambil apa. Dan kemudian kita mulai kehilangan semangat, gairah, rasa syukur kepada Allah. Bukankah seharusnya kita lebih banyak menggunakan waktu untuk Tuhan? Dan saya percaya investasi waktu yang paling berharga itu harus digunakan untuk membangun. Bukan membangun rumah, membangun karir, membangun gedung. Tapi membangun hubungan. Hubungan kepada Allah dan hubungan kepada sesama. Dan sesama yang terdekat tentu adalah keluarga. Saya tidak pernah dengar ada orang yang berkata menjelang ajalnya, saya menyesal karena saya tidak menggunakan banyak waktu di kantor. Saya menyesal karena saya tidak menggunakan banyak waktu untuk bekerja. Tapi banyak orang berkata saya menyesal karena tidak menggunakan banyak waktu bersama dengan keluarga. Saudara, gunakan banyak waktumu untuk Tuhan dan juga untuk keluargamu. Ajarlah anak-anakmu untuk hidup takut akan Tuhan. Itu adalah investasi waktumu yang paling berharga.
Amsal 22 ayat 6 berkata, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Kalau kita mendidik anak dalam kebenaran, maka dia akan berjalan sesuai dengan kebenaran yang kita tanamkan. Karena anak-anak itu biasanya sulit melupakan apa yang pertama-tama kita tanamkan kepada dia. Ignatius Loyola, seorang pendidik Katolik, pernah berkata, berikan kepada saya seorang anak berusia 1-7 tahun. Saya akan didik dia, setelah itu kamu boleh bawa pulang. Tapi aku yakin apa yang telah kutanamkan dalam 7 tahun pertama, itu sungguh-sungguh akan menguasai hidupnya seumur hidupnya. Saya pernah mendengar sebuah cerita, saudara sekalian. Neil Armstrong, ketika dia pertama kali menjejakkan kaki di bulan, dia berkata, satu langkah kecil bagi manusia, tapi satu langkah raksasa bagi peradaban manusia. Ya, memang mendarat di bulan, berjalan di bulan luar biasa. Tapi setelah itu, dia ngomong satu kalimat yang tidak dipahami oleh banyak orang. Dia bilang, good luck Mr. Gorsky. Dan orang-orang mulai bertanya-tanya, apa yang dimaksudkannya? Apalagi kata Gorsky itu agak mirip dengan nama orang Rusia, bukan? Tapi bertahun-tahun ditanya oleh wartawan, dia tetap bungkam, tidak mau mengungkapkannya. Tapi setelah 25 tahun, dalam sebuah pertemuan Neil Armstrong membocorkan rahasia ini. Ketika ada orang bertanya, dia bilang, selama ini saya tidak pernah menjelaskan apa yang saya maksudkan dengan good luck Mr. Gorsky. Dan itu terjadi karena Mr. Gorsky itu benar-benar pernah hidup, namun sekarang dia sudah meninggal, jadi saya mau ngomong. Waktu itu saya masih kecil. Saya main lempar-lemparan bola dan kemudian bolanya itu masuk ke pekarangan rumah tetangga saya, Mr. Gorsky. Dan ketika saya mau ambil itu bola, rupanya ada jatuh di bawah daripada jendela kamar tidurnya. Rupanya suami istri ini sedang bertengkar. Lalu istrinya ngomong gini kepada Mr. Gorsky, kamu ingin seks dari saya? Kalau anak tetangga kita itu bisa mendarat di bulan, aku baru berikan kepada kamu. Wah, anak itu kaget, saudara sekalian. Tetapi walaupun sudah puluhan tahun kemudian, dan ketika dia mendarat di bulan, dia ingat ucapan itu. Dan dia bilang, good luck Mr. Gorsky. Saudara, ini bicara apa? Bahwa seorang anak akan selalu mengingat apa yang disampaikan kepadanya pada masa kecil. Karena itu mari kita berikan waktu yang terbaik bagi mereka. Karena kasih bagi seorang anak selalu dieja menjadi waktu. Tentu saudara pernah mendengar ada seorang anak yang ketika bapaknya pulang dari kerja di New York, dia bilang, Papa bolehkah saya tahu berapa gaji Papa 1 jam? Papanya bilang, ngapain kamu tanya begitu? Nggak apa-apa Pak, pengen tahu aja. $20 nak. Kenapa? Kalau gitu boleh nggak saya pinjam uang Papa $10? Papanya marah. Papa baru pulang, kamu nanya duit lagi, minta duit lagi sekarang. Oh, dimarah-marah anaknya, nangis anaknya, masuk ke kamar. Setelah ayahnya mandi dan sebagainya, dia duduk di ruang tamu. Dia rasa sepi karena anaknya tidak ada di sana. Dia kemudian masuk ke ruangan tidur anak itu dan dia lihat anaknya masih nangis. Dia bilang, aduh sorry nak ya, udah ini ada uang $10, Papa tadi capek jadi marah. Nih, udah ini buat kamu. Anak itu senang sekali. Dia bilang terima kasih Papa untuk uang $10. Dan dia ambil di bawah bantalnya uang $10 juga. Sekarang dia punya $20. Si papanya bilang, loh ternyata kamu punya uang. Oh iya Papa. Tapi saya kan tadi tanya, berapa Bapak dibayar kerja 1 jam? $20. Saya hanya punya $10. Karena itu saya pinjam uang Papa $10. Sekarang saya punya $20. Nih Pak, buat Papa. Saya beli waktu Papa 1 jam. Papa nggak boleh telepon orang, nggak boleh main komputer, nggak boleh nonton TV. Papa mesti main sama saya. Karena saya sudah bayar Papa, beli waktu Papa sebanyak $20. Papanya tertunduk menangis karena dia sadar selama ini dia kurang memberikan waktu untuk anaknya. Dan haruskah anaknya membayar seperti dia bekerja di luar? Saudara, mari upayakan banyak waktu yang berkualitas bersama keluarga. Jadi kalau misalnya menjelang tahun baru yang akan berjalan, saya sebelumnya sudah menyiapkan dalam diary
Karena banyak acara-acara yang saya harus hadiri, harus saya layani. Tapi pertama saya harus cantumkan dulu tanggal ulang tahun saya, istri, anak-anak, hari anniversary kami juga ulang tahun orang tua. Dan kami berusaha pada waktu itu sedapat mungkin berkumpul sebagai satu keluarga untuk makan bersama misalnya, berdoa bersama. Makanannya nggak harus mewah. Karena bisa bersama-sama itu sudah merupakan kemewahan itu sendiri. Saudara, mari kita gunakan waktu lebih banyak untuk membangun keluarga kita. Dan yang terakhir, yang kelima, ciri keluarga yang penuh Roh Kudus, hidup dalam hadirat Tuhan adalah memiliki hikmat. Ayat 15 tadi berkata, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Tuhan mau kita memiliki hikmat, mengerti kehendak Tuhan. Jangan bodoh di hadapan Tuhan. Tahukah saudara, hikmat itu melebihi kepandaian. Kepandaian berarti punya pengetahuan di akal kita. Tetapi hikmat berarti bisa mengaplikasikan kepandaian yang kita ketahui itu untuk menjadi sesuatu yang berguna dalam kehidupan. Sayangnya pada masa kini ada banyak orang pintar tapi tidak berhikmat. Pintar nomor satu, hikmat nomor sepatu. Karena pintar bisa diperoleh di bangku sekolah, tapi hikmat hanya datang dari takut akan Allah. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Saya mau kasih contoh. Apa bedanya hikmat dan pinter? Mungkin saudara pernah dengar ada orang yang sangat jenius namanya Albert Einstein. Satu kali dia menantang Mr. Bean. Ya, dia bilang, Mr. Bean, berani nggak kita main tebak-tebakan? Kalau saya kasih pertanyaan kamu dan kamu nggak bisa jawab, maka kamu harus bayar saya $5. Tapi kalau kamu nanya sama saya pasti bisa jawab. Kalau nggak bisa jawab, saya kasih $500. Berani? Mr. Bean bilang, siapa takut? Oke, Einstein mulai tanya, berapa jarak dari bumi ke bulan? Langsung Mr. Bean keluarkan uang, nih $5 buat kamu. Saya nggak tahu jawabannya. Sekarang Mr. Bean yang tanya. Pertanyaan saya, apa yang naik gunung kakinya 3, turun gunung kakinya 4? Einstein menjadi bingung karena dia nggak pernah dengar ada pertanyaan semacam itu. Naik gunung kaki 3, turun gunung kaki 4. Dia pikir, nggak tahu jawabannya. Lalu kemudian dia tanya, boleh nggak saya buka Mr. Google? Oh silakan. Dicari juga nggak ketemu. Akhirnya setelah cukup lama dia bilang, aku nyerah deh. Terpaksa dia kasih $500 saudara-saudara. Lalu kemudian karena penasaran Einstein tanya, apa sih jawabannya pertanyaan kamu? Naik gunung kaki 3, turun gunung kaki 4. Mr. Bean mengeluarkan lagi dompetnya. Dia bilang, saya juga nggak tahu nih $5 buat kamu. Tapi dia sudah untung $490 saudara-saudara. Ini bicara tentang bedanya antara kepintaran dengan hikmat. Tuhan mau kita punya hikmat. Saudara sekalian, Amsal 3 ayat 13-18 bicara tentang faedah hikmat. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapapun yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Orang yang memiliki hikmat akan kaya, panjang umur, berbahagia, dan mendapatkan manfaat yang luar biasa. Bagaimana kita bisa memiliki hikmat? Pahamilah kehendak Allah, prinsip-prinsip firman Tuhan. Kalau saudara baca Alkitab setiap hari, engkau akan tahu bagaimana menjadi pria yang saleh, bagaimana menjadi wanita yang berhikmat, bagaimana mendidik anak dengan baik, bagaimana memecahkan masalah di dalam pekerjaan, bagaimana mengatasi manusia sulit yang berusaha menyerang saudara. Firman Tuhan memberikan petunjuk yang jelas. Karena itu bacalah firman Tuhan. Karena manfaatnya sangat luar biasa. Mazmur 119 ayat 97 berkata, betapa aku cintai Tauratmu. Aku merenungkannya sepanjang hari. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua. Sebab aku memegang titah-titahmu. Saudara, kalau kita mengerti kehendak Tuhan, kita akan memiliki hikmat Allah yang luar biasa.
Ada 5 ciri orang-orang yang hidupnya mengandalkan Roh Kudus, yang mengalami hadirat Allah dalam keluarganya. Ciri yang pertama, keluarga yang hidup dalam hadirat Allah, menyembah Allah. Yang kedua, mengucap syukur. Ketiga, merendahkan hati satu sama lain. Yang keempat, mempergunakan waktu dengan bijaksana. Dan yang kelima, memiliki hikmat. Ini doa saya supaya benar-benar Roh Kudus mengurapi kita dan keluarga. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, biarlah kami selalu berada dalam hadirat-Mu, tenggelam di dalam hadirat Allah, merasakan kebaikan-Mu. Dan kami sungguh-sungguh memancarkan ciri-ciri keluarga yang sungguh-sungguh mengandalkan Allah dalam hidupnya. Berkatilah kami supaya keluarga kami pun menjadi keluarga yang berkenan kepada Tuhan. Dan hidup kami penuh dengan bahagia, sukacita, karena firman-Mu menjadi penuntun hidup kami. Berkat-Mu atas kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Mari nyatakan dengan iman. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari nyatakan dengan iman bersama-sama. Tuhan, Kau sempurna, oh dalam rencana-Mu dan karya-Mu. ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Katakan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari saya mengundang Bapak Ibu, sama-sama kita bangkit berdiri bersama-sama. Kami mau menyatakan iman kami di hadapan-Mu, Tuhan. Mampukan setiap kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Mari sama-sama katakan. Hidupku menggenapi firman-Mu, oh tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat-Mu sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Mari sembah Dia, sembah Dia Tuhan yang dahsyat. Haleluya Yesus. Oh, kami tinggikan nama-Mu selama-lamanya. Mari kita akhiri ibadah kita ini di dalam doa. Kita menaikkan syukur kepada Dia atas kebaikannya bagi kita. Bapa Surgawi, terima kasih karena ibadah ini Tuhan pimpin, Tuhan sertai dari awal sampai pada akhirnya. Terima kasih untuk setiap pujian yang kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah Engkau perdengarkan bagi kami. Engkau juga menerima persembahan kami.
biarlah semuanya menjadi sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, kami mengakhiri ibadah kami ini Tuhan, dengan memohon berkat-Mu turun atas setiap kami. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa Surgawi, kasih sayang dan karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan pengurapan yang baru dari Roh Kudus, berkat Allah Tritunggal, yang kami terima hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya dan diberkati, mari katakan, amin. Tuhan memberkati kita sekalian, sampai berjumpa lagi.